Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk sama-sama menggali beberapa firman Allah Jalla wa'ala, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas satu hal yang tujuannya sebagai pengingat bagi kita, ya, pengingat bahwa kita sekarang berada di waktu-waktu yang istimewa. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala pada surat At-Taubah ayat ke-36, pada surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12, mulai dari penciptaan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, ya. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, surat At-Taubah 36 ini pertama memberikan kepada kita bahwa bulan itu ada 12, ya, bulan itu ada 12. Dan di antara 12 bulan ini ada namanya bulan haram, yaitu 4 bulan. Apa saja bulan haram tersebut dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang Rasul mengatakan, Inna zamana qad istadar kahayati yawma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat. 4 bulan ini 3 bulannya berturut-turut. 3 bulannya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 berturut-turut, 1 pisah, itu bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya, dan bulan Rajab. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minha arba'atun hurum, dan di antara 4 bulan itu ada bulan-bulan haram, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 bulan haram tersebut. Dan hari ini ibu-ibu sekalian, kita berada pada bulan Dzulqa'dah. Berarti kita sedang berada pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang memang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salah satu indikasi bahwa bulan haram ini bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa indikasinya? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kalimat yang terpisah dari 12 bulan. Ya, kata Allah kan bulan itu ada 12. Ya, bulan itu ada 12. Di antara 12 ada 4 lagi yang namanya bulan haram. Ini keistimewaan. Kalau sampai secara umum telah disebutkan, lalu disebutkan lagi secara khusus, berarti ini keistimewaan, Ibu. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hafidhu 'ala salawati." Jagalah salat-salat kalian. Ini semua salat-salat wajib ini. Semua salat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu harus dijaga.
Tapi ayatnya nggak berhenti di situ. Wassalatil wusta, dan jagalah salat wusta. Salat apa wusta? Asar. Ya, berarti di sini ada penekanan dari Allah, ada keistimewaan untuk salat asar karena disebut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun, warruh, dan ruh juga turun. Siapa ruh? Jibril. Bukankah Jibril itu termasuk malaikat? Iya, tapi disebutkan lagi oleh Allah. Ini untuk menunjukkan keistimewaan Jibril alaihissalam. Kalau sebenarnya dia udah kesebut di antara malaikat-malaikat, udah kesebut, tapi kalau disebutin lagi berarti istimewa. Ditekankan lagi berarti istimewa. Ya, sama kayak surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Semua rugi kecuali orang-orang yang beriman, terus wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekarang pertanyaannya ibu-ibu sekalian, coba berpikir. Apakah ada orang beriman tapi nggak beramal? Kan nggak ada. Nggak mungkin ada orang beriman tapi nggak beramal, itu nggak mungkin. Gak akan ada. Tapi Allah sebutin lagi, ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman lagi beramal saleh. Bukankah amal saleh itu masuk iman? Iya. Amal saleh itu sangat masuk iman. Tapi ini keistimewaan bahwa keimanan itu amal saleh. Makanya bohong kalau dia bilang beriman tapi sholat nggak mau, pakai jilbab nggak mau, jujur nggak mau, amalan nggak ada, itu nggak mungkin. Itu tandanya nggak ada iman. Kalau orang ada iman pasti ada amal. Kalau orang ada iman pasti ada amal, nggak mungkin nggak ada. Kan iman itu apa artinya? Perkataan yang dikatakan, keyakinan dari hati yang diyakini, dan perbuatan. Nggak mungkin terpisah. Al-imanu qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Udah nggak mungkin dipisahin. Iman itu perkataan dan perbuatan, tidak mungkin bisa dipisahkan. Karenanya, ya ibu-ibu sekalian, amal, perbuatan itu adalah keimanan. Orang bisa diukur keimanannya baik atau tidak dari amalnya. Kalau amalnya baik, ini menunjukkan bahwa imannya baik. Tapi kalau amalnya lemah, menunjukkan imannya lemah. Sudah pasti seperti itu. Ya. Nah, kenapa disebutin lagi amalnya? Untuk menunjukkan keistimewaan amal, bahwa amal ini masuk dalam iman dan porsinya besar. Ya, porsinya besar. Yang penting mah hatinya. Kan orang pada bilang gitu. Jadi nggak sholat nggak apa-apa, yang penting apa? Hatinya. Nggak boleh begitu dalam Islam. Dia mesti sholat dan mesti baik hatinya. Gak boleh dipisahin, itu gak boleh. Ya, gak apa-apa dia gak sholat tapi hatinya baik banget. Gak ada. Gak masuk surga gak sholat. Dan itu tanda hati yang buruk, gak sholat, bukan hati yang baik. Kalau hati yang paling baik itu siapa? Hati siapa? Hati Nabi SAW. Sholat gak Nabi? Sholat kan. Orang terbaik tuh sholat, dia paling baik. Sekarang nggak sholat dibilang baik, aneh. Ya, sering banget saya dengar ada ibu-ibu juga sering memuji orang tuh orangnya baik banget. Tapi ini orang sholat juga enggak gitu. Ini tanda tanya nih. Dilihat dari mana kebaikannya dia? Ya. Ditanyain, nih ada jodohnya nih si A nih. Nih cowoknya gimana? Oh baik, tapi nggak sholat. Gimana nih? Nggak nyambung nih mestinya nih. Baik tapi nggak sholat, berbahaya. Ya, berbahaya. Mau jodohin orang tapi sama orang yang nggak sholat, ya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada ceritanya perempuan muslimah sholat dijodohkan dengan laki-laki yang tidak sholat. Nggak ada ceritanya dalam Islam kayak begitu. Kalau mau sholat nih laki, atau perempuan yang nggak sholat, lakinya sholat, disuruh sholat nih perempuan. Gimana ceritanya? Satu sholat, satu enggak? Nggak mungkin. Itu tanda hati yang buruk, tanda hati yang belum dapat hidayah, membahayakan. Ya, makanya
hati seseorang itu kalau dinilai baik ya, itu kita bisa nilainya kan dari depannya, dari amalannya. Karena hati sesungguhnya manusia cuma Allah yang tahu. Kita kalau disuruh nilai orang pasti ngelihatnya cuma zahirnya aja. Dan memang itu aja udah. Kalau hati kita nggak ada urusannya, emang nggak tahu juga hati orang seperti apa. Sekarang kita ngumpul di sini semuanya dengan pakaian kebaikan, walillahil hamd. Tapi urusan hati hanya Allah yang tahu. Na'udzubillah, mungkin ada yang datang itu pengen dipuji, ada yang datang pengen subhanallah khairan. Kenapa ya jatuh? Kursinya doang. Alhamdulillah. Fabarakallahu fikum. Ya, jadi kita nggak tahu hatinya orang gitu. Dan kita kalau menilai pasti dari zahirnya. Pasti dari zahir. Ya. Makanya subhanallah, kalau kita lihat flashback sedikit ceritanya Abu Talib, ibu-ibu sekalian, pamannya Rasul. Itu kan pamannya Rasul kan ngebantuin ya, panitia kajian itu. Panitia kajian Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh Abu Talib, pamannya sendiri. Tapi ujung-ujungnya kan masuk neraka. Ya, ujung-ujungnya masuk neraka. Dan orang-orang mengatakan, kenapa orang sebaik Abu Talib bisa masuk neraka? Kenapa seorang sedermawan Abu Talib yang menjaga dakwahnya Rasul kok masuk neraka? Pertama, sabar. Nggak mungkin Allah memasukkan orang baik ke dalam neraka, tidak. Apalagi selama-lamanya, nggak mungkin. Allah tidak zalim hitungannya. Ternyata ibu-ibu sekalian, dan ini banyak hadisnya. Abu Talib walaupun dia baik dan sangat luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kebusukan hatinya nggak bisa disembunyikan. Di akhir kehidupannya, Abu Talib di akhir kehidupannya mau mati, diajak masuk Islam sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya apa? Kalau bukan karena kaumku, sesungguhnya aku ikut kamu wahai Muhammad. Kalau bukan karena khawatir celaan kaumku, aku ikut denganmu wahai Muhammad. Lihat. Ini udah mau mati. Kalau dia bilang la ilaha illallah, 5 menit kemudian mati. Kalau orang-orang mencela Abu Talib nggak dengar. Paham? Tapi dia tetap mempedulikan bagaimana ucapan orang kepadanya. Ini busuknya hati seseorang. Udah di akhir kehidupan masih mentingin orang, bukan mentingin Rabbul Alamin. Jadi maksud saya di sini, nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan siksaan kepada orang-orang yang pantas mendapatkan rahmat, nggak mungkin. Memang orang yang dikasih siksa sama Allah itu pantas dapat siksa. Ya, pasti seperti itu. Allah muamalahnya muamalah adil loh. Urusan azab Allah adil. Ini pantas, ini tidak pantas. Tapi kalau muamalahnya surga, kalau masukin surga, itu bukan pakai keadilan Allah, ibu-ibu. Pakai rahmatnya Allah. Perhatiin ini. Allah kalau ingin mengazab, Allah kedepankan sifat adilnya, adil. Jadi Allah nggak mungkin zalim dalam mengadab orang. Jadi orang ini memang pantas diazab. Tapi kalau giliran masuk surga, itu Allah bukan memakai keadilan Allah. Yang dikedepankan adalah rahmatnya Allah. Kenapa? Coba berpikir. Ada orang masuk surga. Kita nih, mudah-mudahan, ini harapan kita. Kita dimasukin surga dengan amal kita yang bocor sana sini, dengan dosa kita di sana sini. Ya, kita dimasukin surga sama Allah. Kalau pengen bilang pantas-pantesan, nggak pantas. Segudang dosa bisa masuk surga gitu. Terus kenapa bisa masuk surga? Karena rahmat Allah. Kalau Allah main adil-adilan, nggak ada yang masuk surga. Nggak ada yang masuk surga kalau urusan adil. Oh, dosa segini, balas segini, masuk neraka lah. Terus ibadah kita mampu beli surga? Nggak mampu. Ibadah juga ngambang. Sholat juga mikir macam-macam. Yang lupa-lupa ingat kalau lagi sholat kemana-mana. Ya. Masa sholat yang seperti itu bisa ngebeli surga? Kan nggak mungkin. Cuma ini rahmat Allah yang kita harapkan biar kita masuk surga. Dan salah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita digerakkan hatinya untuk ikut pengajian. Itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Ya, rahmat Allah yang menggerakkan kita ikut pengajian. Ya. Fa barakallahu fikum, ibu-ibu sekalian, bulan Dzulqa'dah, ya,
yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah tadi ayat 36 ada satu larangan yang disebutkan oleh Allah khusus dalam permasalahan 4 bulan haram ini. Apa? Perkataan Allah yang mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apa maksudnya menzalimi diri sendiri? Apakah dia ambil pisau, dia dia potong-potong kulitnya? Apakah dia panas-panasan menyiksa dirinya? Bukan. Maksudnya menzalimi diri sendiri adalah melakukan dosa. Melakukan apa? Dosa. Ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum. Melakukan dosa itu sama dengan melukai diri sendiri. Kezaliman bagi diri sendiri. Sama. Kalau kita melakukan dosa, itu sama saja kita sedang mempromosikan diri kita untuk dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi melakukan dosa, ya sama. Ini kita lagi pengen mendapatkan siksaannya Allah Jalla wa ala. Jalannya jalan siksaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu dikatakan menzalimi diri sendiri? Tepat banget firman Allah yang mengatakan bahwa dosa itu menzalimi diri sendiri. Maksiat itu menzalimi diri sendiri. Tepat. Menzalimi diri sendiri itu dengan cara bermaksiat kepada Allah. Itu luka tuh. Hati kita luka kalau kita maksiat, ibu-ibu sekalian. Makanya firman Allah begitu indah pada saat Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya jangan kalian berdosa pada bulan-bulan tersebut. Apakah ini artinya kalau di bulan haram nggak boleh dosa, berarti di bulan-bulan lain boleh dosa? Kalau di bulan haram nggak boleh menzalimi diri sendiri, berarti di bulan-bulan lain selain bulan haram boleh menzalimi diri sendiri? Tidak. Kita sepakat. Di bulan apapun tidak halal bagi kita menzalimi diri sendiri. Lalu kenapa Allah tambahkan lagi larangannya di sini? Inilah keistimewaan namanya. Ditekankan lagi oleh Allah. Di bulan ini gak boleh, sangat tidak boleh. Sebagaimana di bulan lain tidak boleh, di bulan ini jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri itu. Ini penekanan ibu-ibu sekalian. Kembali menunjukkan kepada kita apa? Keistimewaan 4 bulan haram. Bulan Dzulqa'dah, ya, bulan Dzulqa'dah adalah di antara bulan-bulan haram, ya. Dan para ulama mereka mengatakan bahwa maksiat yang dilakukan di bulan-bulan haram itu dosanya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Makanya Allah pesankan, ditekankan lagi oleh Allah, jangan sampai kalian ini melakukan dosa pada bulan-bulan haram tersebut. Salah satunya sekarang nih, di bulan ini ibu-ibu, bulan Dzulqa'dah, ya, bulan Dzulqa'dah. Tapi bukan hanya dosa yang akan dilipat gandakan, pahala pun dilipat gandakan oleh Allah di bulan-bulan haram. Jadi pahala ngaji di bulan Dzulqa'dah itu beda dengan pahala ngaji di bulan Syawal. Pahala baca Quran di bulan Dzulqa'dah beda dengan pahala baca Quran di bulan Safar. Beda. Karena pahalanya lebih besar. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, saya kalau udah masuk bulan-bulan haram paling sering saya puasa sunnah. Kenapa? Karena dilipat gandakan oleh Allah. Karena dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Sedekah yang kita lakukan di bulan haram, salah satunya di bulan Dzulqa'dah, itu lebih besar pahalanya dibanding kalau kita sedekah di luar bulan-bulan haram. Iya. Makanya
Ini saya katakan di awal tadi, ini pengingat bagi kita bahwa kita sedang berada di atas nikmat yang besar. Kita di bulan Dzulqa'dah, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ibu-ibu sekalian barakallahu fikum, udah boleh tulis-tulis lagi target untuk bulan Dzulqa'dah, apa aja amal baik yang akan kita lakukan. Mungkin yang dari Ramadan udah top level ya, udah semangat banget. Di Syawal kan udah biasanya udah pasti mulai turun tuh semangat beramal. Turun. Dzulqa'dah itu mulai naik lagi. Ya, udah Dzulqa'dah udah mulai naik lagi. Karena adanya lipatan demi lipatan yang Allah berikan untuk orang-orang yang beramal saleh. Ya. Makanya keistimewaan bulan Dzulqa'dah ini benar-benar disadari oleh para salaf. Mereka banyak beramal di bulan Dzulqa'dah. Banyak beramal mereka di bulan Dzulqa'dah karena keistimewaan bulan Dzulqa'dah ini, ibu-ibu sekalian. Selain bulan Dzulqa'dah ini bulan haram, atau kenapa ya bulan Dzulqa'dah itu termasuk bulan haram? Ibu-ibu sekalian barakallahu fikum. Sebenarnya bulan haram itu kalau secara sisi bahasa itu ya bulan yang mulia lah. Bulan yang mulia, bulan yang haram. Gak boleh seseorang berperang di bulan-bulan haram. Itu awal itu. Gak ada yang perang-perangan di bulan haram tuh gak ada. Dulu di zaman sebelum kenabian nih, sebelum Nabi SAW diutus, itu orang-orang Arab itu faham betul tentang bulan haram, ibu-ibu. Dan mereka nggak ada yang perang kalau Dzulqa'dah. Nggak ada yang perang kalau Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mereka nggak ada yang perang. Kenapa? Dari kalimatnya Dzulqa'dah, dari kalimat qa'ada yaq'udu. Apa qa'ada, ibu-ibu? Hah? Nggak ada yang tahu nih bahasa Arab. Apa qa'ada? Sebenarnya qa'ada ini adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh ibu-ibu semuanya sekarang. Apa? Duduk. Duduk tuh qa'ada. Qu'ud, duduk. Ya. Jadi Dzulqa'dah itu adalah bulan yang duduk. Apa maksudnya? Jadi maksudnya duduk itu orang-orang gak ada yang berperang. Mereka duduk semua, maksudnya mereka tidak ada yang berperang. Makanya disebutnya Dzulqa'dah. Bulan yang tenang, bulan yang tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Kenapa mereka stop perang di bulan Dzulqa'dah? Rahasianya mereka stop perang di bulan Dzulqa'dah adalah persiapan haji. Itu zaman jahiliyah. Kan pada haji juga nggak? Haji. Kapan mereka mengenal haji? Dari zaman Nabi Ibrahim. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan min kulli dhamir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Ibrahim, panggillah orang-orang untuk haji. Mereka akan datang dari berbagai macam penjuru. Jadi mereka udah kenal haji. Memang tata cara haji mereka berantakan. Kalau kita haji itu semua zikir yang keluar dari lisan itu kalau diperhatikan semuanya kalimatnya mentauhidkan Allah, bahwa kita nggak akan ibadah kecuali kepada Allah, kita nggak akan minta kecuali kepada Allah. Semuanya kita akui bahwa ini milik Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Engkaulah Allah yang tiada sekutu bagimu. Nggak ada sekutu. Dan itu terus diucapkan oleh para orang-orang yang berihram. Ya, terus orang-orang jahiliyah sebaliknya. Zikirnya orang jahiliyah gimana? Labbaik Allahumma labbaik, sama loh. Kami memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak malaktahu aradaitahu wa man malak. Dia bilangnya, kami memenuhi panggilanmu ya Allah, engkaulah Tuhan yang tidak memiliki sekutu kecuali sekutu yang engkau ridai dan engkau miliki.
Faham maksudnya? Engkau ini memang tidak ada, ya Allah, engkau ini tidak ada asistennya, engkau tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain engkau kecuali Tuhan yang kamu setujui dia jadi Tuhan. Maksudnya siapa? Berhala-berhalanya dia. Lihat. Makanya Rasul datang menghapus kalimat-kalimat itu. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tuh. Langsung diputus semuanya Rasulullah. Gak ada la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu sedikit pun, siapapun tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Orang jahiliyah enggak. Awalnya aja dia bilang tiada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang engkau setujui ya Allah. Kecuali Tuhan-Tuhan yang engkau ridha juga kepadanya. Itu orang jahiliyah kayak gitu. Ya. Dan hajinya mereka tepuk tangan sambil bersuil, mereka telanjang dengan tawafnya, ya. Dan berbagai macam keburukan demi keburukan waktu mereka haji. Adapun kaum muslimin sungguh berbeda. Haji mereka betul-betul untuk mengesahkan Rabbul Alamin. Ya. Makanya dulu waktu Dzulqa'dah mereka nggak ada yang perang. Orang-orang dari luar Mekah itu lagi bersiap-siap mau ke Mekah, mau safar ke Mekah. Jadi untuk memberikan kenyamanan perjalanan mereka nggak ada yang perang. Nggak ada yang perang. Ya. Sampai di bulan Dzulhijjah mereka haji. Setelah Dzulhijjah Muharram. Kenapa Muharram? Muharram itu waktunya para jemaah haji pulang. Maka mereka juga nggak perang. Ya, mereka nggak perang juga. Nah, ini alasan kenapa mereka juga mengatakan bahwa Dzulqa'dah itu bulan yang haram, nggak boleh mereka perang di situ. Ya. Fa'ala kulli hal. Di sisi lain ibu-ibu sekalian, bulan Dzulqa'dah itu juga selain dia bulan haram, dia juga dikenal sebagai bulan haji. Bulan apa? Haji. Surat Al-Baqarah 197. Pada surat Al-Baqarah 197 Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilakukan di bulan-bulan yang telah diketahui. Ya. Apa aja tuh bulan-bulan haji? Apa aja ibu-ibu bulan-bulan haji? Hah? Apa bulan-bulan haji? Hah? Masih gak ada yang tahu satu juga. Kalau tadi bulan haram 4, sekarang ada bulan haji namanya, bulan-bulan haji. Hah? Dzulqa'dah ya pasti orang lagi bahas Dzulqa'dah. Apalagi? Dzulhijjah kurang tepat Dzulhijjah. Apalagi? Hah? Bulan-bulan haji kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Ashharul Hajj, bulan-bulan haji yang dikatakan oleh Allah pada surat Al-Baqarah 197 adalah Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, tuh haji namanya. Ya, Syawal, terus bulan apa? Dzulqa'dah yang kita sekarang berada di dalamnya. Dan yang ketiga 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, itu yang disebut oleh Allah al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji ini adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Ini maksudnya 3 bulan ini. Ya. Makanya kalau seseorang telah umrah di bulan Syawal atau di Dzulqa'dah, ya, kalau dia umrah, nih sedikit tentang fikihnya haji tamattu. Kalau tamattu itu haji, ya, yang umrah dulu baru haji. Kayak orang haji-haji Indonesia itu semuanya pakainya cara tamattu.
Ya, jadi dia datang umrah dulu. Ya, dan mereka datang kapan? Dzulqa'dah. Sekarang mereka datang Jumat kemarin kloter pertamanya haji Indonesia. Mereka datang umrah. Ya, mereka datang umrah, nanti tanggal 8 baru mereka ganti baju ihram. Tanggal 8 Dzulhijjah baru mereka ganti baju ihram. 7, 8 ke Mina. Ya. Nah, dengan cara umrohnya mereka di Dzulqa'dah lalu lanjut haji, itu mereka dihitung tamattu'. Tapi nih biar paham lagi, kalau ada orang datang ke Mekah umroh di bulan Ramadan, ya, lalu kemudian dia lanjut haji di bulan Dzulhijjah, maka dia tidak dikatakan tamattu'. Kenapa? Umrohnya harus di bulan haji. Ya, umrohnya di bulan haji dulu. Kalau umrohnya di bulan haji diikuti kemudian haji, baru dia jadi tamattu'. Ya, saya dulu waktu jadi mahasiswa hajinya bukan tamattu', ifrad. Kenapa? Karena kita waktu itu umrohnya itu bukan di bulan Ramadan, bukan di bulan Syawal, bukan di Dzulqa'dah. Ya, tapi saya dulu umrohnya di bulan Sya'ban. Saya udah umroh di Sya'ban, nanti balik-balik ke Mekah tinggal haji. Itu ifrad hajinya, bukan tamattu'. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, mudah-mudahan haji lah jadi lebih paham. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa haji. Fa'ala kulli hal, ya. Itu asyhurul ma'lumat. Al-hajj asyhurul ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ya, lam ya'tamir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fi Dzulqa'dah. Rasul tidak pernah umrah kecuali di bulan Dzulqa'dah. Makanya sebagian besar para ulama mengatakan bahwa hajinya Rasul haji tamattu'. Karena Rasul udah umrah dulu di Dzulqa'dah, lalu kemudian kembali ke Mekah untuk haji. Ya, ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum. Ibadah yang satu ini, ya, ibadah haji itu ibadah yang sangat besar, ibu-ibu sekalian. Di sini siapa yang udah daftar tapi belum berangkat? Kapan berangkatnya? Kapan berangkat? 2034. Daftarnya berarti tahun berapa itu? 2014 dapat 2034. Hah? Oh, harusnya berapa? 2025. Karena pengurangan yang kemarin jadi 234. Insya Allah maju lagi. Karena pemotongan itu buat tahun-tahun ini doang. Nanti dia tahun-tahun berikutnya balik lagi, Saudi ngasih 250.000 lagi. Karena sekarang gara-gara Covid, ibu-ibu sekalian, jamaah haji Indonesia itu harusnya 250.000 per tahun. Harusnya. Karena Covid, akhirnya Indonesia hanya mendapatkan 100.000 kuota aja. Dan Saudi itu biasanya buka untuk 3 juta jamaah haji per tahun. Tapi tahun ini karena baru dibuka lagi hanya 1 juta. Makanya semuanya pasti kena potong dulu. Ya, nanti kalau udah oke lagi, balik lagi insya Allah kuotanya. Ya, balik lagi kuotanya. Jadi hitungannya juga bisa balik lagi. Ya, fa'ala kulli hal. Ya, selama hubungan Indonesia dengan Saudi baik ini, mudah-mudahan tetap baik-baik aja deh hubungannya. Fa'ala kulli hal, ibu sekalian, memang haji ini, yang lain ini udah haji berarti. Yang lain udah haji apa belum daftar maksudnya? Fa'ala kulli hal, ibu-ibu. Memang kalau dengar tahun 2034, tahun 2000 sekian baru haji, kalau nggak daftar itu lebih lama lagi. Kalau ditunda-tunda terus daftarnya, ya tambah lama. Ya, makanya saya selalu bilang kalau memang udah punya dananya daftar, jadi kelihatan betul kita jujur mau haji. Memang jangan repot ngurusin tahunnya, orang bisa turun kok tahunnya, bisa turun, dan rezeki ini Allah yang tahu gitu loh. Kalau Allah bilang hajinya tahun itu udah selesai. Yang penting daftar. Ya, memang ada haji yang langsung berangkat 300 juta harganya. Ya, sekitar 300 juta, dari 250 juta sampai 350 juta bahkan. Ya, tapi langsung berangkat. Gak apa-apa kan, ibu-ibu duitnya banyak.
nggak apa-apa, keluarin 300 juta buat haji. Kenapa ragu-ragu? Beli Fortuner kebeli Fortuner, Alphard kebeli Alphard, rumah MM-an banyak. Haji 300 juta kecil kalau duitnya banyak. Ya. Makanya ini yang perlu diobatin sama kita nih ibu-ibu. Sadar atau tidak sadar, haji itu rukun Islam. Sama kayak sholat, puasa, zakat, haji itu rukun Islam. Orang ini subhanallah, apartemen 2, rumah 3, mobil 5. Giliran haji gak mampu. Kok dibilangnya kayak otomatis gitu loh. Begitu datang tawaran haji bilangnya apa? Belum mampu. Terus abrak-abrak hartanya, silahkan dijual untuk haji. Itu orang-orang ibu-ibu kalau haji pasti ngeliat tuh bagaimana kakek-kakek tua itu habis jual sawah puluhan tahun terus haji. Ini luar biasa. Memang perlu perjuangan. Ingat ya, saya ingin ingetin di sini bahwa haji itu rukun Islam. Bukan ibadah sunnah yang kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan tidak berdosa. Bukan. Haji wajib. Kalau nggak dikerjain dalam keadaan telah mampu, dosa besar dia. Bukan hal kecil haji. Ini rukun Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu beliau memimpin jadi khalifah, beliau tuh mau keliling liatin orang-orang yang mampu haji tapi nggak haji. Kalau dia dapat ada orang yang mampu haji tapi dia tidak haji, dimintain jizyahnya oleh Umar bin Khattab. Apa tuh jizyah? Itu adalah bayaran orang kafir yang tinggal di negara muslim. Orang kafir kalau tinggal di negara muslim mesti bayar. Itu aturannya. Ya, Umar bilang ada orang muslim mampu haji nggak haji, saya mintain duit jizyah. Jadi Umar tuh ngeledek dia gitu loh. Yang mampu terus nggak haji itu cuma orang kafir. Kalau orang muslim mampu pasti haji. Dan waktu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Allah mewajibkan kepada kalian haji, hajilah, kata Rasul. Ada sahabat yang bilang, Ya Rasulullah, aku amin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hajinya tiap tahun nih Rasul. Rasul diam. Nanya lagi, aku amin ya Rasulullah, tiap tahun hajinya ya Rasulullah. Semangat dia mau nanya. Rasul diam. Dia tanya lagi, aku amin ya Rasulullah, haji tiap tahun ya Rasulullah. Rasul diam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, lau qultu na'am la wajabat. Kalau saya katakan iya tiap tahun, akan jadi wajib wala mastata'tum, dan kalian tidak ada yang mampu, kata Rasul. Alhamdulillah Allah Rasul nggak bilang na'am. Kalau nggak tiap tahun kita. Ya, setahun sekali seumur hidup susah. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian barakallahu fikum, haji. Harus haji. Punya impian tuh haji dong. Bukan beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Punya impian tuh haji gitu loh. Orang-orang kampung itu impiannya haji semua. Semuanya. Mau apa haji? Subhanallah. Semua mau haji. Dan kita mesti ada gitu langkah kita yang mesti kita lakukan untuk haji itu apa? Sekarang kita paham nih, haji perlu uang. Ya nabung. Semampu kita nabung haji. Mesti haji, jangan gak haji. Kita jadi orang, kan Rasul memang bilang, liman istata'a ilaihi sabila, haji itu untuk orang yang mampu. Itu bukan untuk mengendorkan semangat kita, tapi jadilah Anda orang yang mampu. Bukan jadi orang yang gak mampu terus. Setiap datang haji gak mampu. Mesti berjalan. Ada tabungan yang berjalan buat kita haji, Ibu. Sambil doa kepada Allah. Belum dipanggil Ustaz, udah dipanggil sama Nabi Ibrahim. Wa adzin finnas bil hajj, kata Allah. Wahai Ibrahim, panggil seluruh manusia. Itu udah dipanggil. Mau dipanggil sama siapa lagi yang maha kuasa? Udah dipanggil sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Buktinya Nabi Ibrahim manggilnya di zaman dia, tapi kita hari ini tahu bahwa haji itu wajib kan? Itu udah semuanya panggilan namanya. Itu udah dipanggil kita semua untuk haji.
Ya, jadi jangan merasa tidak dipanggil, merasa dipanggil. Tinggal kita respon panggilan ini. Kita harus respon panggilan ini, ibu sekalian. Ya, makanya haji. Ya, anak-anak ibu-ibu itu yang udah kerjanya bagus-bagus suruh daftar tuh haji. Waktu masih muda haji akan lebih nikmat biidznillah. Karena itu ibadah fisik juga. Ya, harus haji. Anak-anak dibilangin suruh haji mereka. Ya, harus haji. Karena rukun Islam. Saya kalau bilangin haji ini seperti rukun Islam yang dianaktirikan. Mentang-mentang ditaruh paling terakhir, paling gak dipedulikan. Gak ada semangat buat haji gitu. Orang nyari duit ini biar beli rumah di sini, biar rumah di situ. Cari duit haji sana. Buka bisnis, salah satu tujuan utama adalah biar bisa haji. Haji wajib bagi kita. Ini rukun Islam loh, Ibu. Sebagaimana sholat, zakat, haji itu rukun Islam. Islam dibangun dari rukun ini. Salah satunya haji. Haji. Ya, makanya haji ini ibadah yang sangat-sangat besar, yang wajib hukumnya untuk orang yang mampu. Jadilah orang yang mampu. Jadilah orang yang mampu. Di Afrika itu orang-orang tuh gak ada yang umroh, jarang umroh. Mereka nyimpan duit buat haji semua. Jadi kalau udah bulan haji itu Mekah, Madinah penuh sama orang Afrika. Tapi kalau bulan-bulan yang bukan bulan haji, gak ketemu kita orang Afrika kecuali sedikit. Biaya mereka mahal, mereka itu haji semuanya. Ya, jadi haji aja. Ya, dan sama mereka udah tua haji, apalagi ada, saya lupa namanya ini orangnya. Mungkin tahun 1940 atau 1950 ya. Orang ini jalan kaki haji karena nggak ada biaya ya, bukan pengen ngevlog atau yang lain. Ya, bukan buat masuk YouTube, bukan. Ini nggak ada biaya buat naik pesawat, naik yang lain, nggak punya biaya. Itu dari negara Gambia kalau nggak salah. Tahu nggak Gambia, Bu? Nggak tahu ya. Afrika. Dia jalan kaki dari Gambia mau ke Mekah. Berlima anak muda semua. Setelah dia membacakan surat Ibrahim tadi itu, adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijal. Sesungguhnya Nabi Ibrahim udah manggil kita. Allah telah mewajibkan kita. Uzur kita apa nih kita nggak haji itu dia. Ini dulu nih, ya, belum serepot ini nih urusan-urusan haji. Akhirnya mereka bilang, udah kita jalan deh. Kita jalan, kita sepakat berlima jalan haji. Bukan berarti mereka bawa 300 juta di kantong mereka. Enggak, mereka nggak punya uang. Jalan aja. Nanti begitu uangnya habis, kalau ada pasar jadi kuli di pasar. Jadi kuli di pasar dapat duit, jalan. Nanti di satu tempat lagi nggak ada duit lagi, jadi kuli, jalan lagi. Berapa lama kira-kira dia jalan? 2 tahun. Bayangin, dia azamnya itu 2 tahun yang lalu, ya, perjalanan dia 2 tahun. Dan dari 5 orang, ternyata yang bisa haji cuma 2 orang. 5 orang tadi jalan nih. Yang 3 kemana? Meninggal di jalan. Ini memang bukan perjalanan biasa, Ibu. Ini perjuangan orang haji loh zaman itu. Ini kita kalau dengar dia malu betul. Ya, perjuangan jalan kaki. Sampai dia bilang dalam syair-syairnya, dia mengatakan, saya nggak tahu berapa malam yang saya tidur tuh dalam keadaan tidak tenang. Saya khawatir ada ular yang datang, saya khawatir ada binatang buas yang datang. Afrika nih, dia harus jalan di situ, jalan ke hutan demi hutan itu. Subhanallah. Gak punya uang, gak punya, tapi punya tekad yang begitu besar. Dari 5 orang, 1 wafat di jalan. Sakit nggak ketolong. Mau rumah sakit mana? Meninggal. Jalan lagi, meninggal lagi 1. Ya, sampai tinggal 3. Dan salah satu dari 3 ini yang paling besar motivasinya.
Kalau teman-temannya udah mulai lemah, dikasih motivasi. Ternyata motivator ini yang meninggal. Dan orang dua ini, dia bilang dalam ceritanya itu, begitu yang ini meninggal, di motivator ini, demi Allah saya pengen kembali lagi ke Gambia. Dia bilang. Saking putus asa lah. Ini kita jalan berlima, belum sampai udah meninggal 3 dia bilang. Ya. Tapi akhirnya mereka menguatkan diri mereka. Ya. Jadi yang cerita ini, Ana lupa nama syekhnya ini. Dia ini pernah di satu jalan, dia ini kena gigit kalajengking atau semacamnya lah. Intinya bikin badannya panas, racun, ya. Sampai dia bilang, waktu badan saya panas, teman-teman saya jadi kuli di pasar, itu setan itu selalu datang kepada saya, suruh saya pulang. Udah, kamu balik aja, kamu nggak mampu, balik aja sana. Saya udah setengah perjalanan suruh pulang. Sampai setan ini selalu membisikkan saya, dan saya akhirnya memutuskan untuk pulang, kata dia. Udah, saya pulang aja. Dan itu udah berjalan setahun. Kemudian ini motivator ini datang. Ngelihat saya nangis, dia bilang, setan telah datang kepadamu, kata dia. Saya tahu setan telah datang kepadamu, membuat kamu putus asa. Wudu dan sholatlah, minta kepada Allah. Saya wudu, saya sholat, dan saya minta kekuatan kepada Allah. Akhirnya saya kuat lagi azam saya, dan saya tidak mau pulang, dia bilang. Sembuh lagi, jalan lagi. Nah itu pas jalan-jalan itu ternyata yang meninggal yang motivator besarnya dia itu. Makanya dia bilang saya pengen pulang untuk melihat dia mati itu. Dan orang ini, ya, yang cerita ini, dia sudah hampir masuk ke Jeddah, naik kapal, mesti naik kapal nyebrangnya, ya, mesti naik kapal. Di kapal sakit dia, di kapal sakit, ya. Dan dia bilang sama temannya, kalau saya mati di sini, kalau saya matinya di kapal, turun di Jeddah, tolong bawa jenazah saya dekat ke Masjidil Haram, sedekat-dekatnya semampu kamu. Kalau saya nggak bisa datang ke sana dalam keadaan hidup, biar bangkai saya aja yang ke sana. Subhanallah, besarnya keinginan tuh luar biasa. Dan ternyata sembuh dia. Dia begitu sembuh, akhirnya dia masuk ke Masjidil Haram berdua doang. Dan dia masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, dan dia mengatakan, saya nggak pernah lihat ada pemandangan yang lebih indah daripada ini, dia bilang. Dan dia bilang sama Allah, waktu itu dia bilang dalam ceritanya, dia berdoa, saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya datang tadinya berlima, ya Allah, dia bilang, dan tidak ada yang sampai ke sini kecuali 2. Maka janganlah engkau haramkan teman-temanku dari pahalamu, ya Allah. Lihat, luar biasa. Perjalanan 2 tahun loh ibu-ibu ini, nggak main-main tuh. Ya. Apa? Enggak. Dia udah, makanya dia bisa tinggal di Mekah akhirnya. Karena nggak mungkin pulang. Dan orang dulu kan begitu. Orang Indonesia aja berapa banyak? Haji udah nggak pulang, banyak yang nggak pulang. Anak-anaknya ditaruh apa segala macam. Ini zaman dulu kayak begitu. Nah orang-orang itu juga seperti itu. Makanya dia bisa cerita karena akhirnya jadi syekh yang cukup memiliki beberapa pengajian di kota Jeddah atau Mekah gitu. Ya. Makanya macam-macam perjuangan orang dalam haji, dan ini hanya salah satu cerita yang tersingkap bagi kita untuk orang-orang yang pergi haji. Makanya kita wajib haji, ibu-ibu. Semangat, ya, semangat. Kita akan pergi haji di waktunya nanti. Yang penting niat mesti besar dan lakukan langkah-langkah yang bisa menjadikan kita beribadah haji. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian ini tentang Dzulqa'dah dan tentang haji. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.